Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman ngerti dulu money type kita apa. Tipe keuangan kita apa. Ada orang yang punya fear type memang. Jadi selalu action yang berhubungan dengan keuangan berdasarkan rasa takut. Ada yang indifferent gitu. Ada yang nggak peduli aja gitu, acuh tak acuh aja gitu. Kalau yang rasa takut kita udah tahu lah ya, tadi kita bahas dari awal tuh. Tentang luka finansial, tentang takut nanti nggak punya uang, atau bahkan takut dapat uang juga takut, sukses juga ada gitu. Nah, tapi kalau yang indifferent ini justru malah nggak terlalu peduli. Mungkin mereka adalah orang yang paling bahagia ini. Jadi dari lahir di keluarga yang nggak miskin-miskin amat, mungkin nggak kaya raya juga, tapi selalu tercukupi hidupnya dan yang rasa nggak butuh duit, tapi malah jadi kayak spiritualis mungkin ya, yang apa ya, bukan spiritualis yang selesai ngajinya ini, tapi lebih ke nggak terlalu peduli aja sama uangnya gitu. Aku berulang kali memastikan satu pertanyaan sih tentang the law of projection itu, dan semua narasumber yang menurutku dengan kapasitas yang oke lah ya, semua bilang yes gitu. Jadi ketika kemudian yang di dalam udah berubah gitu ya, yang di luar akan mengikuti. Iya, memang selalu gitu. Iya. Nah, yang perlu diterima adalah gini. Sebagian besar klienku itu kesulitan untuk shifting adalah denial karena merasa bahwa apa yang terjadi di dalam itu karena dari luar. Padahal salah. Totally kebalikannya. Yang terjadi di luar karena dari dalam. Gitu. Benar. Yang terjadi dulu karena Katanya dari dalam. siapa penulis Magnet Rezeki itu, tidak penting faktanya, yang penting adalah respon kita terhadap fakta tersebut. Ya, gitu betul. Iya. Betul. Kayaknya sih sama sih menurut saya. Iya ya. Ya, cuma beda bahasa aja. Cuman kan bahasa. jadi itu bukan rahasia loh teman-teman, ini yang kita penting sadarin. Ini tuh udah diajarin dari mana-mana. Cuman apa ya? Mungkin makin kesini era informasi makin cepat. Generasi dari generasi semakin mudah untuk transfer knowledge yang positif dan negatif. Problemnya yang positif itu rasanya kayak too good to be true, yang negatif kok kayak selalu bener. Aslinya orang tuh cuman karena excuse saja, Mas Hendra. Udahlah, ini cuman karena Anda males terus bilang kalau kaya itu susah gitu. Bilang kalau misalnya bersyukur itu susah. Bilang kalau happy itu susah, aslinya mudah kok sebetulnya. Tapi yang nggak gampang itu kan soal high income skill, Mas. Itu kan nggak semua orang bisa gitu. Pendidikan, lingkungan, itu juga sangat-sangat mempengaruhi bagaimana seseorang yang sudah berafirmasi ini itu segala macam dicoba gitu ya. Tapi jangan samakan sama Fadli lah. Dia ini makanya bisa beli BMW, bisa beli rumah mahal gitu. Gimana kalau kemudian pekerjaan yang hanya menghasilkan uang 60.000 sehari, 80.000 sehari, nah nge-treatment, ngasih advice orang-orang di level ini, itu tuh gimana gitu, Mas Fadli gitu. Mulainya apa nggak belajar aja dulu yang banyak gitu, atau gimana kira-kira? Apa ya, kalau teman-teman punya mindset yang benar, kehidupan tuh akan menemukan jalannya sebetulnya. Oke. Kalau teman-teman ngelihat saya sekarang hari ini, yang teman-teman lihat itu nggak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kok aslinya jauh lebih kaya. Oke. Teman-teman nggak tahu kan saya punya ribuan pohon durian gitu. Saya punya perusahaan kontraktor, saya punya perusahaan edukasi, saya punya beberapa company yang memang udah jalan gitu kan. Dan bukan hanya di Indonesia gitu. Saya punya LLC di US, di Singapura, punya family company. Tapi kita rewind dulu. Saya juga nggak mewarisi semuanya, teman-teman.
Waktu saya lulus SMA, ayah saya tuh ngomong sama saya, nih ayah cuma punya uang 5 juta. Mau dipakai modal usaha atau mau buat kuliah, silahkan, tapi ayah udah nggak punya tabungan sama sekali. Jadi saya anak pertama, adik-adik saya 2 orang cowok semua. Saya dapat uang terakhir ayah saya, artinya adik-adik saya pasti nggak kuliah. Lah 5 juta juga kuliah mau jadi apa kan gitu. Hari itu kalau misalnya kita ngomongin high income skill, yang perlu didapat skillnya dengan cara beli kelas mahal, nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Hari ini mungkin siapapun yang ngajar di planet bumi tak bayar kalau saya mau belajar sesuatu. Tapi kan dulu nggak bisa. Yang terjadi ya pelan-pelan. Yang namanya manifestasi itu bukan Bener. bukan kayak roketnya Mas Elon Musk gitu loh. Lurus ke atas, nggak gitu. Manifestation itu spiral up, teman-teman. Yang perlu kita lakuin adalah memastikan semuanya bergerak perlahan ke atas, gitu. Jangan dibiarin, apalagi dibiarin ngalir ke bawah pelan-pelan. Kita nggak akan sadar. Dan spiral up ini simple, teman-teman cuman perlu mastiin teman-teman selalu memperbaiki diri sedikit aja setiap hari. Memperbaiki diri sedikit Setiap hari. Let's say cuma 1-2% lebih baik aja tiap hari. Setahun itu ribuan persen, Mas Hendra. Dan sekarang ada ngaji Roso. Teman-teman lihat video-video di Ngaji Roso kan banyak banget. Teman-teman bisa lihat banyak banget yang kalau teman-teman scroll aja, pasti ada 1-2 hal yang ini kayaknya gue butuh nih. Ini kayaknya relate nih sama kehidupanku sekarang. Ketika teman-teman klik, teman-teman dapat magic moment itu yang mahal. Gitu. Konkret nih sekarang. Cuman kan memang perlu take action. Iya, betul. Perlu show up in the process. Nggak bisa loh, cuman ya Tuhan aku pengen punya high income skill. Terus tiba-tiba keinstall di otak Anda gitu kan, nggak bisa. Gerak Ya, dong. perlu gerak lah. Next video coba cari yang ini misalnya gitu kan, yang mungkin relate sama hidup kita. Kan Ngaji Roso nih point of view-nya sangat lengkap menurut saya. Banyak banget orang dengan berbagai expertise udah diwawancara di sini. Kalau teman-teman masih ngerasa, aduh, nggak bisa kayak gitu kalau nggak beli kelas yang 100 juta gitu. Menurut saya, nggak gitu. Mas, skill di dalam mencari uang atau mendatangkan uang itu kan berbeda dengan skill setelah kita dapat uang itu akan kita gunakan untuk apa. Artinya gini, tidak sedikit sahabatku yang pintar banget cari uang. Tapi setelah uang itu terkumpul, Mas, masuklah investasi yang tidak tepat. Dibohongi teman, skema Ponzi dan lain sebagainya dan seterusnya. Ini dua skill ini ternyata berbeda gitu loh ya. Dia pinter dapatnya, pinter juga ngebuangnya gitu ya. Nah, gimana tuh Mas Fadli itu? Nih, kalau di dalam skema edukasi di Kedamaian ID itu kita sebut money flow mastery namanya. Jadi money flow mastery ini gimana caranya teman-teman menguasai teknik money flow. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman ngerti dulu money type kita apa. Tipe keuangan kita apa. Ada orang yang punya fear type memang. Jadi selalu action yang berhubungan dengan keuangan berdasarkan rasa takut. Ada yang indifferent gitu. Ada yang nggak peduli aja gitu, acuh tak acuh aja gitu. Kalau yang rasa takut kita udah tahu lah ya, tadi kita bahas dari awal tuh. Tentang luka finansial, tentang takut nanti nggak punya uang, atau bahkan takut dapat uang juga takut, sukses juga ada gitu. Nah, tapi kalau yang indifferent ini justru malah nggak terlalu peduli. Mungkin mereka adalah orang yang paling bahagia ini. Jadi dari lahir di keluarga yang nggak miskin-miskin amat, mungkin nggak kaya raya juga, tapi selalu tercukupi hidupnya dan yang rasa nggak butuh duit, tapi malah jadi kayak spiritualis mungkin ya, yang apa ya, bukan spiritualis yang selesai ngajinya ini, tapi lebih ke nggak terlalu peduli aja sama uangnya gitu. Nah, teman-teman perlu tahu dulu, teman-teman tipe uang yang mana. Ada yang tipe gambler, ada yang tipe memang spender gitu. Nah, ada orang yang juga nabung bertahun-tahun, jago nyari duit yang Mas Hendra ceritain tadi, tapi ketika duitnya mulai ngumpul, di kepalanya mulai berputar, di spend kemana ya? Habis itu dia invest di tempat yang salah, atau dia berangkat liburan habis banyak, habis itu aduh kosong lagi, harus nabung lagi gitu kan. Atau dia dibawa lari temennya, tapi
kalau kita tarik ke dalam, yang narik penipu itu datang ke kehidupan adalah dia. Yang narik duitnya untuk terjadi lepas lagi dari dia itu dia sendiri juga, Mas. Gitu. Ini mekanisme sabotase diri sebetulnya. Kalau dicek selalu nih ya, ini aku bisa ngomong karena ketemu sama ribuan orang nih, one on one nih, bukan cuma seminar 1.000 orang. Bertahun-tahun ketemu face to face, aku selalu nemuin kalau misalnya orang itu punya luka keuangan yang memang belum sembuh. Dan seringkali, kalau di level awal kan kita stres karena nggak punya duit. Kalau ini, duitnya adalah, udah mendingan, tapi takut kalau duitnya kebanyakan. Gitu. Dan susah memang diterima. Kalau masa iya ada orang yang takut punya duit? Banyak. Takut ketika nanti dia punya duit, dia jadi lebih jahat. Takut kalau punya duit nanti jadi apa? Misalnya jadi sombong. Nanti kalau misalnya punya duit, dia ngelihat contoh-contoh misalnya pamannya yang pelit tapi kaya, saudaranya yang sombong dan nyakitin orang karena kaya, gitu. Database-database itu jadi aturan main dalam hatinya dia, yang dia nggak mau kayak gitu. Ketika duitnya mulai ngumpul, aduh nanti aku jadi orang kayak gitu. Nariklah energi untuk akhirnya salah ngambil keputusan lah, gitu. Ada satu money block yang kita sebut itu namanya money zapping decision. Keputusan-keputusan bodoh yang tiba-tiba kita ambil, nggak tahu kenapa, tapi terjadi dan ngabisin duit. Gitu. Tiba-tiba belanja sesuatu, ketipu, gitu. Nah itu namanya sabotase diri sebetulnya. Kalau teman-teman beresin luka keuangannya, ini nggak kejadian. Gitu. Tapi kalau secara aksi konkret yang dilakukan Mas Fadli ketika udah dapat uang banyak, terus kemudian itu bisa diputer, dia bekerja untuk kita, itu yang dilakukan apa? Banyak sih hari ini. Kalau kebun durian ya muter nih, ya kan? Jalan operasional ya cukup tinggi, tapi ngejar juga sama penjualannya. Kalau perusahaan kontraktor ini juga sama nih, pemerintah pending banyak nih payment. Tapi di kondisi yang ya ketika ada project yang perlu di-funding, kita kerjain lagi, kita jalanin lagi, jalan gitu, nggak apa-apa. Dan di forex trading juga sama. Ada beberapa akun-akun trading yang memang di-manage di sebuah trading room di kantor saya sama beberapa tim. Orang-orang yang memang setoran analisa tiap pagi, ini bagus nih, beli di sini, jual di sini. Prinsipnya beli di harga murah, jual di harga mahal, gitu aja tiap hari. Beli euro, beli pound sterling, beli Swiss franc, bolak-balik gitu-gitu ya, beli dolar. Dan itu muter menghasilkan uang juga gitu. Ada yang pakai robot trading juga ada gitu ya. Jadi kayak full otomatis jalan, menghasilkan juga gitu. Ada yang memang saya juga ikut kontes tertentu, terus akhirnya dapet apresiasi di funding, lumayan juga tuh sharingnya, kayak gitu-gitu. Oke. Banyak sebenarnya. Ya, untuk melipat gandakan sumber penghasilan tadi ya. Yes. Cuman memang project berdatangan dengan ajaib, Mas Hendra. Kemarin tuh company dapat tantangan badai yang lumayan gede sebetulnya. Bulan Januari kemarin banget nih, 2025, belum lama. Jadi kita, Indonesia itu punya satu aturan main baru untuk perusahaan yang bergerak di bidang finansial ini dengan sebuah lisensi yang baru saja dirilis. Karena baru dirilis, kita belum punya. Karena kita belum punya, kita nggak boleh run the company. Jadi dapat surat teguran. Lah, dapat surat teguran, peraturan yang kita baru tahu kan gitu ya. Jadi ya udahlah, sebagai warga negara yang baik, kita ngadep ke OJK, datang ke kantor Bapepti, kita ngomong tuh, ya udah. Nah, kondisinya di sana ya kita ikut, habis itu kita urus lisensinya sampai hari ini belum jalan. Terpaksa perusahaan yang ini shutdown dulu. Gitu. Nurut gimana pemerintah punya aturan. Tapi kan karyawannya harus gajian. Banyak loh ini, puluhan orang karyawannya. Gimana nih? Ya semua tim marketingnya, tim medianya, segala macam kan gimana ya? Konsep ini harus dipikirin nih. Terus ya dalam prosesnya ada aja gitu tiba-tiba, dari Singapura dapat info ternyata dengan segala hiruk pikuknya, problematika yang terjadi, mereka butuh bantuan kita provide bantuan, jadi project, dan ada deal-deal yang akhirnya bisa tetap membuat company ini berjalan. Oke. Gitu. Mas, pada saat kemudian
kita kan memang naturalnya itu kan senantiasa bisa menjaga vibrasi penuh syukur, penuh bahagia, yang kemudian itu mengundang banyak keajaiban kan. Tapi kan di sisi yang lain terkadang kehidupan ini juga sering memberikan kita kejutan-kejutan yang tidak terduga. Nah, Dan kadang negatif. Ternyata aku nggak bisa mengontrol semesta biar tunduk sama aku, ternyata nggak bisa deh ya. Nah, saat kemudian kejadian itu terjadi, bagaimana? Apa yang dilakukan Mas Fadli untuk kemudian tetap bisa stay di menggetarkan vibrasi yang penuh syukur, tidak berkeluh kesah, itu gimana tuh? Itu kan kayaknya udah jago latihan banget dari auranya kan kelihatan tuh. Iya, itu skill ya. Dan skill itu didapat dari knowledge awalnya, Iya. karena sering dipraktekin jadi skill kan gitu. Nah, tugas kita sebetulnya cuma membuat sistem otomatis atau respons otomatis kita itu terbiasa untuk merespons secara positif kejadian apapun. Nah, latihannya juga bertahap, nggak tiba-tiba aku langsung gampang ikhlas sama semuanya. Lagi-lagi gitu. tetap berlatih Tetap latihan. gitu ya. Mulainya mungkin paling gampang dengan teman-teman coba biasain bersyukur sama hal-hal yang kecil dulu. Oke. Pre-celebration pun boleh dilakuin loh, gitu. Celebrationnya dulu deh sama hal-hal kecil, kayak misalnya teman-teman dapat gajian aja misalnya, coba bayar diri sendiri duluan. Jangan langsung habis itu, aduh kayaknya nggak cukup sampai akhir bulan kan gitu. Tapi bayar di depan, kan teman-teman yang kerja. Ketika teman-teman dapat penghasilan, dapat bonus, dapat bayaran, dapat deal project bisnis apapun, duit masuk, orang yang pertama kali harus dibikin senang adalah diri sendiri, gitu. Tapi kan bukan berarti foya-foya atau ngabisin dalam sehari kan. Sisain aja 5% atau 10% lah gitu ya. Mungkin sisanya buat yang lain, tapi dengan value ini apa yang bisa bikin kita happy. Diselebrasi gitu, supaya bawah sadar kita merasa, oh berarti kalau aku fight bulan lalu, dapat loh ternyata bayarannya. Sehingga kita nggak stres, kalau gitu aku fight lebih banyak nih bulan ini, produktivitasnya harus naik nih, gitu. Sama pencapaian-pencapaian kecil itu kadang-kadang kita lupa bersyukur, gitu. Kayak misalnya bisa pulang lebih cepat, terus bisa meluk anak sebelum dia tidur. Wah, mantap nih. Bisa traktir temen, terus tiba-tiba tadinya kita sama-sama makan di warteg nih, terus ya wis lah yang ini aku yang bayarin, wah thank you bro, berempat gitu kan, padahal kan habisnya nggak nyampe 100.000, tapi kayak mampu aku ternyata ya. Dapat ilmu banyak nih teman-teman gitu. Malam ini dari Mas Fadli ini. Itu aku suka yang model begini-begini perasaan-perasaan gitu yang selalu dipertahankan, dicari dengan sengaja, dan nggak mahal. Nah, nggak mahal teman-teman ya. Traktir nggak sampai 100.000 gitu ya. Aduh, keren banget, sumpah keren. Mungkin gini, lagi-lagi kan kadang orang pinter itu katanya kan kalah sama orang bejo gitu ya. Orang bejo kalah sama orang ikhlas katanya. Mas, kalau ada berapa teori sih? Ada langkah-langkah apa aja sih? Lagi-lagi keberuntungan tuh katanya kan bisa kita ciptakan, bisa kita create gitu ya. Gimana Mas, langkah-langkah apa aja yang bisa mengubah kehidupan orang yang serba sial menjadi serba beruntung? Bahkan orang yang memang dia sudah selalu beruntung tuh, ketika mengalami apes pun, apes terkadang masih bisa diubah menjadi sebuah keberuntungan. Itu gimana tuh Mas? Wah, iya. Wah ini kalau teman-teman mau berubah dengan serius ya, sebetulnya ini kan tentang bagaimana teman-teman selalu bergetar di frekuensi yang sama dengan ketika teman-teman mencapai impian.